kembali di Kompas Petang bersama saya Cindy Sestiarani. Saudara Wakil Ketua Komisi 9 DPR dari fraksi PDI Perjuangan, Charles Honoris, mendukung PPKM darurat diperpanjang. Tujuannya untuk mencegah penularan COVID-19 semakin meluas. Menurut Charles Honoris, saat lonjakan kasus COVID-19 meningkat seperti saat ini, salah satu cara menekannya adalah membatasi mobilitas warga. Charles mengimbau diam di rumah dan benar-benar membatasi sementara mobilitas yang tidak perlu. Tidak ada pilihan lain bagi pemerintah saat ini kecuali untuk memperpanjang status PPKM darurat. Berbagai pakar kesehatan masyarakat dan epidemiolog sudah menyampaikan bahwa yang bisa menahan laju penyebaran COVID-19 tidak lain adalah dengan membatasi mobilitas masyarakat. Dalam 12 hari implementasi PPKM darurat, memang pembatasan mobilitas yang diharapkan oleh pemerintah masih belum tercapai. Dan untuk membahas pro kontra perpanjangan PPKM darurat, Kompas Petang akan membahasnya bersama 3 narasumber. Ada Ketua Umum Dewan Pengurus Daerah Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia DKI Jakarta, Sarman Simanjorang, dan juga anggota Komisi 9 DPR dari fraksi PDI Perjuangan, Nabil Harun, dan Ketua Umum Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia, Ede Surya Darmawan. Selamat sore Bapak-Bapak, terima kasih sudah berkenan bergabung, mudah-mudahan sehat semua. Selamat sore, salam sehat dan semangat selalu. Baik, Pak Sarman dari pengusaha, kami ingin tahu bagaimana pendapat terkait dengan wacana perpanjangan PPKM sampai 6 minggu. Karena sempat ada rilis juga kami mendengar pengusaha mengatakan sekarat, bahkan berpotensi akan ada PHK besar-besaran. Bagaimana kondisi sebenarnya Pak Sarman? Ya, memang ketika pemerintah dalam seminggu yang lalu memberlakukan PPKM darurat, bagi kami pengusaha sudah pada posisi gelisah, resah, dan pasrah. Ya, tapi waktu itu memang kami masih mencoba bagaimana agar kita mampu bertahan sampai dengan tanggal 20 ini, dan kita memang punya harapan besar bahwasanya PPKM darurat ini betul-betul efektif kita rasakan dampaknya, mampu menurunkan daripada penyebaran COVID ini. Tapi memang kita lihat bahwa angkanya semakin naik dan wacana bahwa pemerintah akan memperpanjang daripada PPKM darurat ini tentu membuat pengusaha ini semakin ketar-ketir, semakin ada ketidakpastian. Karena kita bisa bayangkan bahwa ini sudah hampir nanti 20 hari sektor-sektor yang non-esensial dan kritikal itu tidak bisa buka. Kalau diperpanjang lagi mungkin sampai 6 minggu lagi, ini bisa kita bayangkan bagaimana nasib pengusaha-pengusaha kita, terutama dari kalangan-kalangan UKM kita. Karena posisi pengusaha saat ini, Mbak Cindy, dengan tahun yang lalu dengan tahun ini sangat berbeda. Tahun yang lalu, pengusaha itu masih punya dana cadangan dari sisa hasil usaha 2019. Tapi di 2021 ini tidak ada lagi sisa cadangannya. Karena apa? Karena memang omset kita juga di tahun 2020 juga sudah sangat-sangat tertekan. Nah, ini memang kondisi yang sangat-sangat dilematis bagi pengusaha kita. Makanya kami melihat bahwasanya kalau nanti ini diperpanjang, setidaknya kita lihat ada 3 nih yang kita waspadai. Yang pertama, ada mungkin pengusaha kita yang akan coba untuk bertahan tapi dengan cash flow yang semakin tipis sekali gitu loh. Okay. Itu kondisinya. Yang kedua, ada kemungkinan akan melakukan rasionalisasi. Apakah itu akan melakukan PHK atau mungkin merumahkan misalnya, atau paling ekstrim bisa saja akan tutup gitu loh. Apalagi kita lihat daripada UKM kita. Ini yang paling rentan ini kan UKM kita. Bisa dibayangkan di Jakarta berapa ratus ribu UKM kita mungkin yang harus korban dari COVID ini, ya. Misalnya kita lihat di mal-mal sana, yang namanya di mal-mal pusat perbelanjaan itu kan banyak UKM di sana. Ada penjual handphone, servis HP, ada penjual fashion, ada sepatu, tas, dan lain-lain. Belum lagi misalnya di gedung-gedung perkantoran, Mbak Cindy. Pak Sarman. Dengan tutupnya sekarang perkantoran banyak sekali UKM makanan yang harus tutup. Jadi ini Pak Sarman, yang mungkin bisa dijawab singkat. Sejauh mana daya tahan pengusaha jika nantinya ada perpanjangan PPKM? Singkat saja mungkin untuk jawaban ini.
Nah, tentu memang daya tahan ini akan kembali kepada masing-masing sektor usahanya. Oke. Yang saya katakan tadi, akan kembali lagi kepada mereka. Jadi yang saya katakan tadi, yang mampu bertahan akan mencoba mempertahan dengan cash flow yang sangat-sangat tipis sekali. Gitu Baik. loh. Jadi Baik. ini memang pemerintah ke depan harus hadir bagaimana supaya Oke. membuat pengusaha itu mampu bertahan. Baik, saya sekarang ke Pak Ede. Pak Ede, apakah betul PPKM ini menjadi satu-satunya jalan, tidak ada pilihan lain selain memperpanjang PPKM darurat untuk bisa mengendalikan penularan COVID-19 di Indonesia? Baik, sebenarnya ini adalah yang kita hadapi ya Pak Sarman dan Bapak Ibu semua. Ini adalah risiko dari satu ya keterlambatan penanganan ya. Yang kedua adalah penanganan yang lama itu tidak tuntas. Dulu kita dengan PSBB itu kan sebenarnya sudah berhasil menekan mobilitas, menekan kasus, tapi kemudian belum selesai sudah digoda dengan yang lain gitunya. Apakah satu-satunya adalah PPKM? Sebenarnya kalau mau naik kelas ya kita ke karantina wilayah, lockdown. Tapi memang ini kalau berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 2018 tentang kekarantinaan kesehatan memang tanggung jawab pemerintah total gitu semuanya kan. Ini barangkali yang sulit untuk dilakukan sehingga pilihannya adalah PPKM. Nah, untuk Pak Sarman dan teman-teman para pengusaha, kita semua sebenarnya terkena ya Pak. Kalau tadi Bapak mengatakan resah, gelisah, dan pasrah, nah kita sebenarnya mestinya ini sekarang ini kita menggunakan ayo semangat, kita kuat, kita sepakat gitu ya. Artinya ini bukannya Bapak yang menderita, memang pemerintah mesti mengalokasikan ya. Tahun 2010 kan kita ada beberapa alokasi untuk para pengusaha kecil gitu ya, membantu dari memeringankan kontrakan, listriknya gitu kan, supaya operasional itu menjadi terbantu. Nah ini yang barangkali seharusnya kita fokus ke situ dulu gitu ya. Mengapa? Karena kalau misalnya kasus COVID naik terus, Pak Sarman atau Bapak Ibu semua mau bisnis apa? Keluar rumah mengerikan kan begitu. Jadi lebih baik sehatkan dulu kita semua, baru kemudian kita sehatkan ekonomi bersama-sama. Jadi di sini memang yaitu tadi, ayo kita semangat, ayo kita kuat bersama-sama dan sepakat menerapkan ini dengan sebaik-baiknya. Sehingga kasus COVID betul-betul terkendali gitu, itu intinya. Baik, Pak Ede, ini kan sudah berlangsung dari tanggal 3 Juli sampai hari ini tanggal 15 Juli PPKM darurat diberlakukan. Tapi kita melihat beberapa hari terakhir kita terus mencetak rekor kasus positif. Hari ini bahkan 56.000. Jika nanti diperpanjang, akankah ini efektif untuk mengendalikan kasus? Ini proses sedang berjalan. Yang kita hadapi adalah di masyarakat itu sudah banyak yang terinfeksi. Dan sekarang deteksi yang meningkat, maka kasus bisa ditangkap. Nah, dalam konteks penemuan kasus, secepatnya ditemukan itu adalah hal yang baik. Supaya apa? Supaya satu ya, dalam keadaan masih baik, bisa isolasi mandiri dengan mudah. Yang kedua, tidak merepotkan karena tidak membutuhkan penanganan yang berat di rumah sakit kalau masih di awal kan gitu ya. Nah, kalau lihat kasus terus meningkat, ini artinya apa? Itu tadi, di masyarakat sudah banyak yang terinfeksi, dengan ditingkatkan peningkatan penemuan kasus, maka kasus itu makin terbuka. Jadi ibaratnya gunung esnya itu kita sudah masuk ke dalam gitu ya. Yang di bawah air itu seharusnya segera ditemukan, sehingga betul-betul kasus itu ditemukan besar, tapi kemudian terjadi penurunan. Yang kita tunggu sebenarnya itu, penurunan kasus yang sangat signifikan. Kalau kasus masih naik meningkat terus, itu artinya bahaya masih mengancam kita gitu. Ini yang barangkali harus kita samakan pemahamannya. Oke, jadi pertanyaannya ketika nanti PPKM darurat diperpanjang sampai 6 minggu, apakah efektif untuk bisa mengendalikan kasus? Seharusnya bisa, kan itu tantangannya. Jadi semua pihak itu tadi harus sepakat ya. Yuk kita sama-sama untuk serius ya. Masyarakat serius menerapkan 5M sehingga tidak ada proses transmisi dan penularan di situ. Kemudian pemerintah menguatkan testing dan tracing. Nah, kalau ini bisa dilakukan, maka pengalaman misalnya kita lihat di negara lain gitu ya, yang pertama kali menerapkan kan Wuhan ya, itu dalam 6 pekan itu sudah terjadi pelandaian, kemudian 6 pekan berikutnya memang terjadi penurunan yang sangat drastis. Ini memang membutuhkan sebuah upaya, memang pengorbanan di depan. Dan kami dari para epidemiolog dan ahli kesehatan masyarakat tentu saja sangat tidak menginginkan ini diulang gitu ya. Tahun lalu kita sudah bagus, kemudian melepas lagi. Akibatnya yang kena siapa? Para pengusaha. Pengusaha kena, anak-anak kita semua kena. Akhirnya saya pun terkena, semuanya menjadi terkena. Kira-kira itu persoalannya. Harus ada pengorbanan, Pak Nabil. Ini adalah dilema yang paling besar ketika kita menghadapi pandemi COVID-19. Ekonomi juga terancam. Betul, ini ya kita harus ada pengorbanan di depan kalau tadi Pak Edi bilang, Pak Nabil. Ya, ini merupakan pengorbanan kita semua. Jadi pilihan PPKM darurat ini adalah pilihan yang sulit. Namun ini adalah pilihan yang paling rasional dan logis saat ini. Nah, ketika kemudian ekonomi terganggu, pengusaha ini terkendala dan lain sebagainya, maka pemerintah harus hadir di situ. Bagaimana misalnya program-program semacam bantuan subsidi upah, kemudian padat karya dan lain sebagainya ini bisa digelontorkan lagi oleh pemerintah, tidak hanya bansos ya.
Jadi bagaimana misalnya Menko Perekonomian bisa mengorkestrasi lagi kartu prakerja dan lain sebagainya, supaya ini betul-betul bisa setidaknya meringankan beban masyarakat, meringankan beban pengusaha dan lain sebagainya. Karena kalau pemerintah menyelesaikan bebannya pasti tidak mungkin, tapi setidaknya meringankan. Dan kemudian yang penting lagi adalah bagaimana komunikasi pemerintah terhadap seluruh stakeholder yang terkait. Misalnya PPKM darurat mau diperpanjang ya, coba pengusaha diundang, kemudian nakes diundang, epidemiolog diundang, diajak bicara begitu. Jadi semuanya bisa sepakat dalam satu kalimat begitu. Pak Nabil, DPR pasti juga mendengar bagaimana suara dari pengusaha, bagaimana dari suara masyarakat, suara dari epidemiolog. Tapi menurut Anda, mana yang paling bisa dilakukan, mana yang saya nggak ingin bilang ini adalah dikorbankan atau mengorbankan, tapi mana yang paling bisa bersepakat kalau kata Pak Ede untuk bisa mencapai situasi yang terkendali? Saya kira semuanya sepakat bahwa keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Teman-teman pengusaha juga sangat mengerti itu. Namun yang diinginkan dari teman-teman pengusaha adalah di mana negara hadir. Berapa kehadiran negara terhadap kesulitan-kesulitan mereka. Nah ini yang saya kira harus dilahirkan oleh pemerintah. Baik, Pak Sarman, pada tahun 2020 kemarin kan pemerintah juga sudah memberikan stimulus, memberikan insentif kepada pengusaha, kepada UMKM. Apakah itu berdampak untuk bisa menambah masa hidup atau daya tahan UMKM dan juga pengusaha di masa pandemi COVID-19 ini? Dan 2021 seperti apa nih kondisinya terkait dengan insentif dan juga stimulus dari pemerintah, Pak Sarman? Ya, jadi sama yang disampaikan oleh Pak Nabil tadi, bahwa memang dalam kondisi seperti ini, biaya dan beban pengusaha ini pemerintah harus hadir. Bagaimana supaya kita mampu melewati badai ini, pemerintah harus segera mengevaluasi berbagai yang namanya stimulus, relaksasi, insentif, keringanan-keringanan pajak misalnya, implementasinya di lapangan seperti apa. Karena kami dari pengusaha mendengar dari teman-teman masih banyak implementasinya di lapangan itu yang belum sesuai diharapkan. Nah, ini harus segera dievaluasi bagaimana antara kebijakan di tingkat atas dengan kebijakan sampai di titik bawah itu harus sama. Ya, sehingga misalnya atau perbankan yang satu dengan yang lain itu juga harus sejalan gitu. Ada kadang-kadang kita dengar di perbankan di sini bisa, di perbankan yang satu tidak bisa. Nah, ini kami mohon segera dievaluasi, itu satu. Yang kedua misalnya, yang langsung bersentuhan dengan biaya operasional kami, katakanlah mungkin seperti beban listrik misalnya, kemudian juga biaya air misalnya, atau retribusi termasuk misalnya pajak hotel, pajak restoran dan hiburan dan segala macam. Ini juga kami mohon juga dari pemerintah daerah juga memberikan kepada kami juga insentif gitu loh. Supaya minimal dalam sisa waktu PPKM darurat ke depan, minimal pengusaha ini mampu bertahan gitu loh sampai badai ini berlalu. Kalau enggak nanti ini pelan-pelan akan masih banyak pertimbangan dan ini akan menjadi kerugian bagi kita. Pak Sarman, bukankah sudah ada insentif pajak, ada restrukturisasi kredit, ada tambahan modal kerja juga yang disiapkan oleh pemerintah untuk bisa membantu UMKM dan juga pengusaha? Tidakkah ini efektif menurut Anda? Memang sudah dilakukan hal itu dari tahun yang lalu sudah dilakukan, tapi ada kebijakan ini yang akan berakhir dan mungkin sudah berakhir. Makanya kami sudah sampaikan bahwa berbagai kebijakan-kebijakan yang namanya relaksasi, yang namanya stimulus maupun insentif yang diberikan oleh pengusaha, tolonglah diperpanjang bila perlu sampai tahun depan gitu loh. Karena kita tidak tahu COVID ini sampai kapan gitu loh. Jadi artinya bahwasanya ini juga harus betul-betul dilihat pemerintah implementasinya di lapangan. Apakah memang sudah sama pelaksanaannya di lapangan? Karena kami dengar masih banyak pengusaha-pengusaha kita yang masih belum bisa menikmati semua daripada kebijakan-kebijakan ini. Nah, itu satu. Yang kedua, bahwasanya kalau nanti perpanjangan PPKM darurat ini akan jadi dilaksanakan, tentu ini akan mempengaruhi terhadap pertumbuhan ekonomi kita. Kami sangat berharap misalnya seperti bantuan modal kepada UKM ini harus diteruskan. Bantuan yang namanya subsidi gaji ini harus bisa diteruskan supaya minimal daya beli atau konsumsi rumah tangga kita ini itu tidak begitu anjlok sehingga pertumbuhan ekonomi kita ini masih bisa untuk bertahan gitu loh, walaupun di angka yang tidak sesuai dengan kita harapkan. Pak Nabil, harapannya banyak dari pengusaha kalau akhirnya PPKM diperpanjang, karena Anda menganggap tadi PPKM darurat diperpanjang adalah hal yang sangat rasional. Mungkinkah insentif-insentif yang diharapkan oleh pengusaha, membantu uang sewa, bantu biaya listrik dan air, stimulus PBB, subsidi gaji karyawan turun pada saat PPKM darurat diperpanjang?
saya kira pemerintah melalui Kementerian Kemenko Perekonomian bisa mengkalkulasi dan bisa menurunkan program-program yang bisa menjadi stimulus baik itu bagi pengusaha maupun masyarakat. Saya kira ruangnya masih terbuka, ruangnya masih cukup dan ini bisa dilakukan. Tinggal bagaimana kita bisa bekerja cepat, bekerja cermat dan bekerja dengan tepat. Realistiskah ketika Anda menyebutkan PPKM darurat realistis diperpanjang, tapi ketika diminta bantuan seperti itu, insentif dan stimulus seperti itu, realistiskah untuk pemerintah, untuk negara kita? Itu pilihan Sisi yang keuangan. paling realistis hari ini ya, karena PPKM darurat juga bukan menjadi harapan kita Oke. semua sesungguhnya. Teman-teman nakes misalnya juga nggak berharap pada PPKM darurat. Ini bukan pilihan kita, pilihan terbaik, tapi ini pilihan yang paling rasional hari ini. Dan sebagai contoh saja, ini pemerintah juga harus menyelesaikan banyak hal. Misalnya insentif nakes yang belum terbayar. Kemudian ada hotel-hotel yang kemarin dipakai isoman, kemudian pembayarannya mandek oleh pemerintah dan sebagainya. Itu harus diselesaikan gitu. Dan misalnya sekarang ada ketersediaan ruang yang terbatas untuk rumah sakit. Coba misalnya hotel-hotel yang ada, ya pengusaha diajak bicara dijadikan rumah sakit darurat. Itu juga saya kira masih sangat memungkinkan. Gitu. Baik, Pak Ede dari sisi kesehatan masyarakat, Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia, tadi kan Anda menyebutkan semua harus bersepakat, pemerintah, dari DPR, dari masyarakat, dari pengusaha juga bersepakat. Tapi ketika dihadapkan pada pilihan yang sulit ini, sulit dari pengusaha juga ya, menurut Anda bagaimana negara harusnya hadir untuk bisa mendukung ini supaya kasus COVID-19 terkendali, kembali flat? Ya, negara dalam hal ini sekarang adalah pemerintah sebagai pengelola utama negara ini seharusnya tetap mengedepankan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah tanah air. Yang kita harapkan adalah negara segera menyelamatkan hidup rakyatnya dan kehidupan rakyatnya. Rakyatnya adalah hidup untuk sehat berumur panjang. Ekonomi dan bisnis juga harus tetap dijalankan. Itu adalah kehidupan. Semua harus diberikan gitu ya. Ya, mendingan kita tidak tumbuh dulu ekonomi secara makro, tetapi para pengusaha masih bisa dibantu. Kenapa? Karena pengusaha kan punya pegawai. Pegawainya adalah itu pelaku ekonomi dan kita semua gitu pada akhirnya. Jadi seharusnya uang itu nggak usah dipikirin dulu ke yang besar-besar lah, investasi besar segala macam. Kita lebih ke arah menyelamatkan Kesehatan hidup dulu. dan kehidupan gitu ya. Hidup adalah hidup sehat dan berumur panjang. Kehidupannya adalah hidup salah satu aspek ekonomi yang juga harus kita selamatkan dengan berbagai insentif, bonus, dan struktur bantuan yang bisa diberikan kepada para pengusaha dan para pegawai stasiun rakyat Indonesia. Saya kira itu. Baik, kami juga akan masih membahas terkait dengan PPKM darurat yang wacananya diperpanjang, tapi saat ini juga telah berlangsung program percepatan vaksinasi. Bagaimana dampaknya terhadap kasus COVID-19 di tanah air? Kami akan kembali selepas jeda.